penulisan paragraf, kutipan, dan referensi. Mama, ya Penelitian muntah-muntah istilah, itu. penulisan ejaan dan tata bahasa, Bilang penyusunan apa, Pak? daftar pustaka, revisi dan proofreading, penyajian dalam presentasi. Teknik notasi ilmiah. Teknik notasi ilmiah adalah teknik penggunaan dan implementasi acuan teoretik yang dijadikan sumber rujukan. Adapun aspek-aspek teknik notasi ilmiah sebagai berikut: mengutip tulisan dari halaman-halaman yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang disusun, kutipan langsung minimal 30%, meringkas tulisan yang diambil dari teks, mengambil sari dari tulisan orang lain, menerjemahkan teks yang dikutip dari bahasa asing ke Indonesia, membuat catatan kaki, membuat catatan pada akhir bab, serta membuat daftar pustaka. Simpulannya, teknik penulisan ilmiah sangat penting dalam dunia akademik. Dengan memahami teknik ini, penulis dapat menyusun karya ilmiah yang baik, sesuai dengan format dan tata tulis yang berlaku, serta menggunakan EYD dengan benar. Laporan ilmiah yang disusun dengan baik akan meningkatkan kredibilitas penulis dan memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa untuk menguasai teknik penulisan ilmiah agar dapat berkontribusi secara optimal dalam bidang akademik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itulah hasil dari makalah kami. Selanjutnya, silahkan kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, disilahkan. Untuk sesi pertama, 2 pertanyaan dulu, Bapak Ibu ya. Oke. Silahkan. Siapa tadi? Nah, tua tiga tuh. Wah, empat pas empat Wah, sempat ya. Oke. Terima kasih. Yang pertama dari urutan nih, Mbak ya. Urutan dulu nih dari kalau di layar aku ini yang pertama ini dari Bu Gadis dulu. Gadis ya. Ya, Oke. silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang kita bahas hari ini sesuai dengan yang kita butuhkan ya tentang penulisan ilmiah. Yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana ya cara menentukan topik penelitian yang relevan dan menarik gitu. Jadi supaya nanti ke depannya semester 2 kita sudah tahu bagaimana menentukan judul kita di tesis. Jadi Mm-mm. pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan topik penelitian yang relevan dan menarik? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gadis. Pertanyaan kedua, silahkan Ibu Syamsiah. Sam. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Rizka. Ini menarik sekali ya. Ya, pertanyaan saya, ya, adakah cara meningkatkan kemampuan menulis ilmiah bagi pemula? Mengingat saya sendiri pun eh, tidak pandai menulis, jadi mungkin ada tips dan triksnya gitu ya. Jadi mungkin eh, apa dari pertanyaan ini mungkin bisa dibantu ada tips dan trik untuk menjadi peneliti apa ilmiah bagi pemula. Terima kasih Bu Rizka untuk waktunya. Terima kasih Bu Syam. Pertanyaan ke Oh ya, kami jawab dulu Bu ya. 2 pertanyaan. Silakan Pak Mm. Febri. Pertanyaan nomor dua tadi, Ibu Gadis, bagaimana menentukan topik penelitian yang relevan dan menarik? Baiklah, menentukan topik penelitian yang relevan dan menarik, langkah penting dalam proses penelitian. Berikut adalah beberapa cara untuk memilih topik yang sesuai, yang menarik. Yang pertama itu kita identifikasi dulu minat pribadi kita gitu kan, pilih topik yang bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua itu Kak fokus pada Sarah, bidang yang iya ingin kita iya. pelajari. Ini Pak. Terus selanjutnya itu menyesuaikan dengan Oh iya, kebutuhan. semoga lancar perjalanannya Pak. Baik, terima kasih doanya. Iya Bapak, kami Baik, lanjut lanjut. Terima diskusi. kasih. Siap Bapak. Salam dan kasih. Diamanilah Siap Pak Pak, siap. Mahasir. Siamanillah Bapak. Terima kasih. Mana Bapak tadi? Bapak Masil. Terima kasih. Iya Pak. Iya, siapa? PC, dia barusan PC. Pak Mahasir.
menyampaikan sedang di Hmm, perjalanan menuju ya, Padang. ya. Nah, kan balik mudik kan beliau. Ya, Tidak apa-apa, lanjut. kita lanjut Ini kejadiannya. di-record. Ya, Kemarin kan cerita di-record. ke Padang Bang beliau kan. Mm-mm. Mau di record. Nah, baiklah. Baik, sudah dijawab tadi, Eh, Pak Sri. baik, saya ulangi. Yang pertama tadi, Oh iya, kita mengidentifikasi minat pribadi kita, itu kan, pilih topik yang sesuai dengan minat, terus fokus apa yang kita ingin ingin kita teliti atau ingin kita tulis. Yang kedua itu sesuaikan dengan kebutuhan atau tren terkini kan. Biasanya yang kalau misalkan topik-topik pada saat ini nih, tren saat ini kan itu mudah untuk kita cari jurnalnya atau artikelnya untuk sekarang gitu kan. Terus yang ketiga itu tentukan ruang lingkup yang jelas. Hindari topik yang terlalu luas. Terus misalnya alih-alih memilih eh, apa namanya artikel yang luas, nah itu kan kita kita jadi mending memilih artikel yang ada di Indonesia B. Terus yang keempat, evaluasi ketersediaan sumber daya. Yang kelima itu konsultasikan dengan dosen atau mentor kita, misalnya dengan Pak Masih, misalkan kan. Terus yang keenam itu tentukan relevansi akademik yang praktis. Pastikan topik tersebut berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan atau menyelesaikan masalah praktis. Yang ketujuh itu gunakan teknik brainstorming atau catat semua ide yang terlintas dalam pikiran kita, terus kelompokkan ide-ide tersebut dan pilih yang paling relevan atau menarik. Terima kasih. baik, terima kasih kepada Pak Febri. Bagaimana kepada Ibu Gadis atas pertanyaannya? Apakah sudah cukup atau? Iya, Bu, terima kasih penjelasan Pak Wana Putra lengkap ya. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan, sesuaikan dengan minat dan kemampuan kita, juga sesuaikan dengan keadaan sekitar kita gitu ya, Pak ya. Terima kasih Ya, banyak, Bapak. sama-sama Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu Gadis. Pertanyaan kedua, pertanyaan dari Bu Syam, Pak Febri, atau Oke. silakan dijawab Pak Febri. Pertanyaan Ibu Syamsia tadi, Pertanyaan kedua itu tentang em, menulis bagaimana ada ini ya? adakah cara meningkatkan kemampuan menulis ilmiah bagi pemula? Iya. Oh iya iya. Oh, baiklah, yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Samsia. Yuk, yuk. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis bagi pemula, Bu ya? Yang terutama Iya, seperti betul. kita ini kan, kita kan pemula semua ini kan. Itu yang pertama itu pelajari dasar-dasar penulisan ilmiah. Seperti pahami strukturnya penulisan kan, pelajari formatnya, terus gunakan referensi yang standar, terus pelajari bahasa ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua itu banyak membaca tulisan ilmiah, membaca jurnal atau analisis artikel, Bu. Terus yang ketiga itu mulailah dengan topik yang dikenal. Pilih topik yang sudah kita kuasai atau fokus pada masalah spesifik yang kita inginkan gitu kan. Terus yang keempat itu ikuti pelatihan atau kursus penulisan ilmiah. Yang kelima itu latih penulisan secara bertahap, mulai dari hal kecil sampai tingkatan yang bagus lah istilahnya. Terus yang keenam itu gunakan teknologi pendukung. Seperti kita kan zaman modern ini Bu, banyak kan macam cak laptop itu bisa mudah nyarinya di dimanapun. Bahkan di YouTube pun banyak sudah yang orang-orang yang sudah mengajari kita bagaimana menggunakan atau cara menulis yang benar, yang baik gitu kan. Terus yang terakhir itu bergabung dengan komunitas penulis. Jadi kita banyak kawan Bu. Nah, nah itu salah satunya Bu. Salah salah delapannya Bu, bukan salah satunya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Febri. Bagaimana jawabannya Bu Samsia? Baik, terima kasih Pak Febri. Jadi ada beberapa poin itu yang saya dapat ya. Mungkin kalau untuk banyak-banyak membaca itu ya, terus Hmm, banyak-banyak berlatih, ya itu hmm, sependapat sekali saya. Tapi tadi ada beberapa yang saya pengen tanya. Eh, Tadi bergabung dengan komunitas penulis ya. hmm, Kemudian sebelum bergabung tadi apa ya tadi ya? Oh, ikut pelatihan gitu ya. Nah, hmm. yang tadi komunitas penulis tadi, nah saya pengen tanya, apakah Pak Mepri sudah bergabung belum dengan komunitas penulis gitu? Ya, Oh kalau supaya kami oh, juga bisa hmm, ikutan gitu kalau ada hmm, informasi gitu ya. Kemudian hmm. juga untuk kalau ada pelatihan juga kasih informasi biar kita juga bisa Tes itu. sama-sama pandai gitu.
Kenapa Pak Ngetes Murizon itu. senyum-senyum gitu? Pertanyaan ngetes itu. Bukan ngetes Pak Murizon, Nah, saya kalau nggak pandai menulis. di sini kalau saya belum Bu, kalau jujur belum Belum ikut-ikut ya? belajar menulis kan, kita sama-sama belajar menulis kan. Tapi kalau misalkan yang menurut saya cari itu, kalau misalkan kita bergabung dengan orang yang misalkan kita pengen nulis, ya kita harus bergabung dengan komunitas mereka, nah, itu kan Bu. Jadi Mm-mm. jadi secara langsung tidak langsung kita bisa menyerap ilmu dari mereka gitu Bu. Boleh nambahkan Pak Wepri? Boleh Iya, Pak silakan Murizon. silakan silakan Bapak. Ya, Boleh. silakan Ya, Pak Murizon. ini bukan nambahkan, tapi apa yang disampaikan Pak Pak Wepri ada Mm-mm, 8 poin itu sudah lengkap. Karena saya pernah ikut pelatihan menulis, mm-mm, dasar-dasar menulis, itu sudah lengkap apa yang disampaikan Pak Wepri. Ikut komunitas, banyak mm-mm, membaca. Pernah saya mau mencoba menulis, mengarang. mm-mm, Kalau perbendaharaan kata kita tidak cukup, maka tulisan kita terhambat dan tidak menarik. mm-mm, Perbendaharaan bahasa itu sangat penting. Jadi di dalam kita menulis, tentu di situ ada kamus, baik kamus mm-mm. bahasa Inggris ataupun kamus bahasa Indonesia. Indonesia. Tulisan itu kita mengarang, kalau bahasanya tidak menarik dan bulak-balik runtutan katanya, nah itu orang bosan. Nah, ini sekedar tambahan. Karena pernah saya ikut latihan tuh itu begitu. Kemudian disampaikan tadi Pak Wepri menulis kerangka. Betul. Mm-mm, Jadi sebelum kita menulis, buat dulu kerangka karangan. Nah, jadi kerangka ini kita kembangkan dari bab 1, bab 2, tulis kerangkanya. Kemudian tokohnya itu harus ada. Kita tampilkan dulu. Nah, seperti itu, sekedar penegasan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Murizon atas penambahan berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya Pak ya. Sangat Yuk. sangat berguna bagi kami, apalagi kita ini, kalau saya terkhusus pribadi juga sangat-sangat pemula, Iya, masih sangat-sangat pemula pemula deh. dan tidak punya pengalaman. Sama-sama Beda pemula dengan Bu. Pak, Iya, ya Pak Murizon sudah masih, punya pengalaman gitu deh. Boleh kita nanti iya, belajar sama beliau gitu kan, berbagi ilmu yang pernah iya, dia dapat waktu Bawa ikut brengkes, pelatihan. Bu. baik. Bawa brengkes, kerupuk, Oh, Ayam iya, hitam, minyak ayam rangsum hitam. ada. Itu besok langsung jadi bukunya dua. Baik. ya baik, terima kasih untuk sesi pertama sudah kita diskusikan bersama-sama pertanyaan tadi. Sesi kedua silakan bagi teman-teman yang masih mau bertanya, 2 pertanyaan lagi disilahkan. Saya sudah ditanya kok belum ini? Halo, moderator. Oh iya, baik Pak Murizon, silakan Pak. Angkat tangan dulu ya. Bentar lagi aku angkat tangan. Oh iya. Tangan kanan, Pak. Oh, tangan kanan. Nah, itu sudah. Baik, nama Ya. saya Murizon, kelas manajemen 4, lantai 4. Ingin bertanya? Lah tahu. Tahu Kak Rita. Tahu ya? Oh, ngapo bisa tahu itu ya? Padahal rahasia itu. Pertanyaannya, ciri-ciri utama penulisan ilmiah. Ciri-ciri. Utama, Iya, baik Pak. Ciri-ciri ciri-ciri. utama penulisan ilmiah Pak ya. Ya, Kayaknya Iya, ngetes terima deh kasih. Pak Murizon nih. Kan dia pernah melok pelatihan. Iya. Ngetes ini Dan pertanyaannya nih. setuju aku dengan Iya. Samsian. Iya. Ini baru Ibu Justru Sam yang kita ngetes minta Pak narasumber Wepri. dari beliau ini kayak oke. Nah, Pak Aku Mas nggak Hendra tahu Bu dong. Berarti kayak Samsia kita minta ngetes Pak Wepri. narasumber dari beliau ya. Minta penguatan dari beliau blunder. nanti. Pak Sepakat ya? Murizon blunder, Pak Murizon. Ini perlu banyak belajar sama ibu-ibu yang cerdas-cerdas ini, makanya aku banyak diem. Sama-sama belajar Pak. Kalau Pak Murizon tuh mengamati dulu dia, baru actionnya tuh. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan Bu Luciana. Ada yang lain ya, Bu? Saya ya. Baiklah, di sini saya akan menanyakan apa kelebihan dari
penulisan ilmiah dalam dunia akademik tersebut. Ya, baik, terima kasih pada Bu Luciana. Kasih suaranya Bu Rizka. Bu Rizka, suaranya Bu Rizka. Ciri-ciri utama penulisan ilmiah. Ya, silakan Pak Wepri. Oke, nomor 1 di bolong kalau ini. Nomor 1, bagaimana ciri-ciri penulisan ilmiah? Penulisan ilmiah memiliki beberapa ciri utama, Pak. Dari penulisan yang lainnya itu yang pertama itu bersifat objektif, fakta berdasarkan data. Terus yang kedua itu bersifat sistematis, dia terstruktur atau teratur, terus logikanya jelas. Yang ketiga itu menggunakan bahasa formal dan akademik. Pilihan katanya itu resmi, Pak, dari bahasa Indonesia yang baku dan formal. Yang keempat itu menggunakan referensi yang valid berdasarkan literatur, terus format yang tepat. Yang kelima itu terus bersifat konsisten. Yang keenam itu memiliki basis teoritis yang kuat, yang landasan ilmu pengetahuannya itu berakar pada teori atau konsep ilmiah. Dan yang ketujuh itu mengutamakan kejelasan dan ketepatan. Dan yang terakhir kedelapan itu berdasarkan metode yang jelas, metodologinya yang jelas gitu Pak. Terima kasih. Kasih Pak Wepri. Wah, Terima cukup kasih cerdas jawaban Pak Rizal. Wepri. Ternyata ada Terima sama kasih. ada 8 juga Pak ya. Ada 8 juga, Pak. Ya, Ya. yang disampaikan oleh Pak Wepri. Gimana Pak? Ya, setuju. Dapat tambahan ilmu dari Pak Wepri. Makasih Pak Wepri. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Merizan. Pertanyaan yang selanjutnya dari Bu Luciana, Pak. Tidak ditanya Adakah- lagi, jelas paham dari apa? Oh Puas iya. tidak penulisannya. Sudah jelas Pak. Puas Lebih paham. puas apa Pak? belum? Puas apa belum? Tanya dulu. Pak Murijan nggak pernah puas. Wah, itu sampai berkeringat aku dengarnya. Puas. Oh, saya. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan keempat ini adakah dari Bu Luciana, adakah kelebihan dari penulisan ilmiah dalam dunia akademik? Gitu ya Bu Luciana ya. Ya. Terima kasih. Gimana Pak Wepri? Lanjut. Oh, boleh, lanjut. Boleh ya, silakan. Lemaknya kita makan. Banyak loh yang lebih sedih lagi. Apa ya? Sudah keempat, yang terakhir. Apa pertanyaan tadi, Bu? Bu Rizka? Adakah kelebihan dari penulisan ilmiah dalam dunia akademik? Oh, oke. Ya, ya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Bu Luciana yang keempat. Apakah ada kelebihan dari penulisan ilmiah dalam dunia akademik? Dia tuh sadar diri dah. Yang pertama itu jelas ada, Bu. Yang pertama itu dia jelas dan berstruktur. Teknik penulisannya ilmiah itu dirancang agar informasi disampaikan secara jelas, terorganisasi dan sistematis, sehingga membantu pembaca itu memahami gagasan utama tanpa ambigu atau kebingungan. Yang kedua itu berbasis fakta dan data, mengutamakan bukti dan data yang valid sebagai dasar argumen. Yang ketiga itu standar universal, di mana penulisan ilmiah ini mengikuti format yang diakui secara global. Misalnya IMLAT itu, Introduction, Method, Research, and Discussion. Yang keempat itu memperkuat kredibilitas. Yang kelima, mendukung kolaborasi ilmiah. Yang keenam itu dokumentasi pengetahuan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang kedelapan, 8 juga nih Bu. Yang 8, membantu pemecahan masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf tadi terpental keluar. Gimana pertanyaannya Bu Luciana? Apakah bisa dipahami atau masih belum? Jawabannya sudah jelas. Kalau yang saya tangkap
dari jawaban Pak Febri tadi, kelebihannya yang pertama itu jelas dan berstruktur, Mm-mm. tadi berbasis fakta ya. Fakta dan data. Tiga itu universal dan Mm. lain. Ya, jawabannya sudah cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Bu Luciana. Atau mungkin ada penambahan dari teman-teman yang lain atas Pak pertanyaan dari sebelumnya? Pak Murizo nak nambah tuh. Ya, Makan silakan. Pulau ini, Bu. Lanjut, cukup. Lanjut ya. Nggak ada ya. Kami kira cukup 4 pertanyaan atau gimana nih Bapak Ibu ya? 4 baik, Bu. Jadi ya, Bu. Ya 4. Oh ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menyimak sampai saat ini di jam-jam yang sangat rawan. Mata sudah mulai berat, itu Pak ya. Alhamdulillah hari ini presentasi kami sudah kami cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penguatan dari Bapak dosen Murizon. Persilakan. Silakan Pak Murizon berbagi ilmu, Dosen. ikut pelatihan. Direkam ini. Lanjut, Bu Gadis, apa Bu ini Pak Alpin. Kami nak Pak Murizon. Tadi kita sudah ikut Emosi, pelatihan. Bang. Lanjut Pak Istighfar dulu, Murizon. istighfar dulu. Aku agak gangguan. Laptop aku bermasalah. Keluar terus dari tadi. Oh, Jalan tapi double memang pakai- Pak Alpin yang pakai keluar HP itu juga. yang enak. Sebenarnya tadi nak nambah loh pertanyaan, cuma Bangun. nak boleh ya sudah. Sebagai referensi ya, mungkin bukan tambahan ini, referensi cerita baik Ya, gitu. boleh Pak. Ya, Eh, dengar tentang dengar. penulisan ilmiah. Ini kalau memang ingin menulis, ingin jadi penulis, apa yang disampaikan Pak Wepri itu benar. Mungkin ada bahasa kita yang umum. Menulis itu yang pertama kuncinya banyak membaca, siapkan referensi buku, kemudian setiap kita jalan atau kemana, siapkan buku dengan pena. Itu saya dikasih apa itu, kasih pesan, siapkan buku karena ide itu datangnya tidak tahu kapan. Nah, pada saat kita tidak mencatat, ide itu hilang sampai di rumah. Itu salah satu untuk penulis pemula. Saya kira itu tambahan. Kalau tadi Pak, yang tadi kata Bapak kan perbanyak perbendaharaan kata gitu ya. Betul. Berarti kalau perbanyak perbendaharaan kata itu kita referensinya dari kamus berarti ya. Jadi kalau misalnya Kamus. kalau kita lagi bentak nulis ini tulisannya kira-kira bagus katanya apa ya? Jadi kita buat kamus ya itu Pak ya. Ya, bukan kamus, Bu. Kamus itu Kalau Jadi apa menurut Pak? saya, Grammar. ini saya dapat ilmu juga dapat dari Pak Dr. Waspodo, dosen USRI dulu. Dia menulis itu siapkan ada 3 kamus atau 2 kamus, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa yang kita gunakan itu tidak dipahami pembaca, tentu dia tidak menarik. Jadi kamus itu juga penting. Ejaan kata juga penting. Karena salah, kalau bahasa Indonesia salah satu huruf di kalimat yang tidak tepat dengan kata yang tidak tepat, maka beda arti. Jadi Bu Sam, memang betul kamus salah satunya. Berarti selain bawa buku sama pena, bawa kamus terus ya Pak ya? Nggak usah, itu ketika ribet mau lah bawa kamus. menuangkan, Bu. Ketika mau menuangkan kalau pas tulisan itu, kita lihat bahasa bakunya. Tetapi kalau kita jalan mau dapat ide, siapkan buku sama pena yang kecil saja, nanti ditulis di situ, pindahkan ke laptop atau yang tempat kita menulis. Iya. Kalau menurut saya, Banyak penulis-penulis itu. Ya. Pertanyaan Pak Murizon, kebenaran saya juga ada di komunitas yang satu pena satu bubble itu.
Jadi yang paling penting kita itu sebenarnya kalau untuk jadi penulis itu harus punya niat dulu. Niat dulu, kira-kira kalau sudah niat itu muncul, baru tadi yang langkahnya, misalnya ketika kita menemukan sesuatu gitu, boleh saja kita mencatat. Atau sekarang kan sudah canggih nih, kita mencatatnya di handphone seperti itu kan. Kemudian kita juga harus bisa membedakan jenis-jenis penulisan kita, seperti misalnya novel atau cerpen gitu kan. Cerpen itu kan harus pandai berimajinasi seperti itu kan. Terus dia harus ada kata-kata di dalam cerpen itu sendiri. Nah, terus makanya harus dibedakan dulu jenis penulisannya mau seperti apa gitu. Nah, kalau kita misalnya seperti mau menulis cerpen itu kadang-kadang kita susah untuk menentukan endingnya gitu. Kadang-kadang ide yang muncul ternyata kalau tidak selesai kita segera eksekusi begitu akan beda lagi endingnya seperti itu. Mungkin itu sih kalau saya. Ya, itu betul, Bu Rina. Tambahan yang bagus itu. Jadi sesuaikan zaman. Kalau sekarang kan ada iPad. iPad itu bisa Iya, dipakai, tidak perlu bawa pena buku. betul. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Rina tadi, ya betul. Kita mau menulis apa? Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Wepri, ada kerangka di situ. Makanya kita sudah menentukan tulisannya apa. Ya, Bu Rina, bagus sekali. Iya, terus Iya, mungkin juga kan Pak kalau Morrison. kalau kita agak takut dengan tulisan gitu, takut salah, takut misalnya perbendaharaan katanya salah begini-begini Iya, itu di gitu. awal yang jadi Tergantung masalah. kita tergantung kita mau pancingnya, Bu. Kalau kita misalnya mau itu dijadikan buku atau segala macam, kita kan terbantu oleh adanya editor seperti itu gitu kan. Jadi artinya mau dibawa kemana arah tulisan kita itu seperti itu. Iya, Bu Rina. Ini Yang Pak pasti Morrison dalam kita waktu mau dekat. menulis itu menurut eh, saya diawali dari membaca secara rutin. Kita baca dulu tulisan orang kan. Nah, Iya. dari membaca kita akan dapat ide-ide. Kalau menurut saya itu sih. Terima kasih. Ya, itu. Bapak Ibu, kan dalam waktu dekat Bicara boleh ini nggak? kita akan menulis karya ilmiah, yaitu tesis. Artinya kita harus mengikuti prosedur yang ada dalam cara penulisan, kerangka, itu jangan sampai melenceng kepada prosedurnya. Izin ngomong ya. Boleh. Baik. Ya. Ini tadi Bu Gadis sudah ngomong, biasakan dulu membaca, terus habis itu kita mengutip dari jurnal. Ini berhubungan dengan tesis juga tadi Pak Adam Holidan ngomong tadi kan. Jadi kalau saya dulu gitu ya, itu saya saya ambil dulu nih dari jurnal kata-kata yang saya mau ambil. Itu saya tulis apa adanya dulu. Apa adanya dulu, nanti saat-saat ada seperti kata Pak ini juga Pak Murizon juga Horizon. tadi ngomong kan, nanti saat kita lagi ada waktu sela atau lagi menghayal lah ya, kalau istilah laki-laki itu lagi duduk sendirian menghayal gitu, Berimajinasi, Pak. berimajinasi gitu kan. Nah, nanti kata-kata yang tadi kita kutip apa adanya itu, nah itu yang kita carikan perbandingan katanya tuh. Jadi biar nanti kita di tesis kita tidak banyak tuh keluar apa dibilang plagiat itu berkurang di situ. Tuh, kalau saya dulu seperti itu karena kalau di hukum kan paling banyak tuh kata-kata yang mengulang undang-undang, peraturan. Nah, nanti kita ubah-ubah tuh kata-katanya dengan yang setara dengan itu. Jadi nanti buat teman-teman kita pas kita mulai menulis tesis ya kita harus bisa mencari perbandingan kata dari jurnal yang sudah diterbitkan terlebih dahulu. Kadang kalau zaman sekarang kita nggak mungkin bisa dibilang 90% semuanya dari internet kali ya nanti ya gitu loh. Kutipan-kutipan itu gitu. Jurnal-jurnal itu semuanya dari internet, dari eh, jarang lah kita kita lihat buku tuh udah jarang lah gitu. Nanti di daftar pustaka juga pasti kebanyakan kutipan dari internet apa patokannya dari jurnal ini, jurnal itu yang kita jadikan tesis kita. Itu aja sih. Waduh, pada diam semua nih. Siap. Terima kasih Pak Dio.
Ya, Lanjut. jadi Narasumbernya ngilang tuh Pak Murizon. horizon yang hilang ya. Itu jadi kalau balik lagi kalau dulu plagiarisme itu kita dilarang itu di angka 47%. Itu sudah angka merah 47%, itu biasanya tesis kita tidak dianggap atau kita disuruh mengulang atau mengurangi tesis kita gitu. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu patokannya berapa persen PGRI ngasih batas maksimalnya. Jadi ya itu untuk tesis kita harus mulai belajar lah mencari pembendaharaan kata baru kali ya atau perbandingan kata dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Tapi apakah nggak berubah makna ya Pak Sedio ya kalau misalnya kita ganti gitu ya? Jadi Jadi diganti sedikit nanti berubah maknanya gitu. enggak Bu, enggak. Jadi makna itu kan adalah pengertian dari totalitas kata, Bu. Mm-mm. Kalau makna itu kan totalitas katanya. Jadi kita itu yang dibilang mencari perbandingan, misalkan contohnya, kalau saya dulu berdasarkan undang-undang eh, pertanahan tahun sekian, nomor sekian, tahun sekian, misalkan gitu ya Bu ya. Nah, nanti saya menulisnya itu orang udah ngerti tuh, itu kan menurut undang-undang tahun sekian, nomor sekian gitu. Nah, saya menggantinya dengan menurut peraturan yang berlaku. Terus saya gantinya seperti itu, Bu. Jadi saya tidak sebutkan lagi undang-undang nomor dan tahunnya. Tapi saya cuma tuliskan menurut peraturan yang berlaku. Jadi orang-orang sudah paham bahwa peraturan yang berlaku itu sebenarnya ini. Isinya, isinya saya nggak ubah. Kalau isi undang-undangnya kan nggak bisa diubah. Mm. Karena itu sudah ketetapan nasional. Kalau saya dulu seperti itu. Nah, tapi Eh, kalau nanti baik, Pak gimana? Ada Sedio, mau ditanya? ini Ya. iya. Eh, ke- Kemarin pernah kita kan buat apa kalau PPG itu buat lupa saya. PTK, Pokoknya itu harus di PTK. Oh bukan itu. bukan PTK, yang PPG Itu yang itu terbaru. PPG. Apa kalau tidak salah harus di ini harus Jurnal, dilihat jurnal. dulu kan playgirnya itu. Jurnal ya. Buat Hmm. jurnal itu harus kita cek dulu playgirnya kan. Nah, di situ saya cek itu kemarin tuh sampai 60% saya rubah. Nah, ternyata pas dirubah itu masih peserta peserta didik kalau tidak salah itu masih merah. Nah, Sebanyak ya. peserta didik merah, tiba-tiba saya ditulis peserta didik itu merah semua ini. Jadi harus dirubah apa selain peserta didik, selain misalnya siswa, apa lagi? Murid Nah, gitu. itu saya Nah, bingung kemarin kan. ini Nah, itu yang ada ini yang solusinya enggak kalau misalnya ketemu seperti itu? Nah, ini yang tadi Pak Murizon ngomong bahwa kita juga harus sering-sering bawa kamus ya mungkin atau buka-buka kamus bukan bawa lah. Mungkin buka-buka kamus ya untuk menambah pembendaharaan kita tadi Pak. Jadi mungkin peserta didik kita ganti dengan siswa-siswi atau dengan Murid, murid atau dengan kalau kami di hukum anak itu didik gitu. enggak. Kalau kami di Pak hukum itu Sedio, ada bahasanya sendiri kalau gitu. misalnya kalau misalnya kita ubah peserta didik jadi siswa atau misalnya anak-anak anak didik itu kita dianggap tidak konsisten dalam penulisan dari Hmm, awal. iya, Nah, karena itu di situ itu juga ya, ya salah juga benar Pak kan? Nah, Adam, iya. ya Artinya kenanya kita di tidak situ juga konsisten. berarti. Tadi dijelaskan sama peserta didik, misalnya peserta didik mampu, tiba-tiba di Tiba-tiba bawahnya diganti. siswi. Nah, itu katanya tidak konsisten. Nah, itu gimana solusinya? Ya, untuk Ya, dari mengatasi awal harus konsistensi itu konsisten. dari awal, Pak. Dari Jadi dari awal. awal, misalkan kita udah tahu nih kata yang kita kan ngecekannya peserta didik nih yang 60% kenanya kan, gitu loh. Nah, peserta didiknya ini kita blok semua, kita ganti semua. Dari awal tuh kita ganti semua. Itu, Pak. Jadi kan kalau di Microsoft Word sekarang tuh kan ada correction ya, Pak ya, kalau nggak salah. Apa saya lupa itu. Jadi kita klik aja ketik aja peserta didik kita ganti ke siswa-siswi dia otomatis langsung ngeganti semua tuh. Ganti semua. Ya benar Pak. Kalau di Microsoft Word bisa seperti itu Pak. Di replace. Ya di replace kalau nggak salah itu namanya. Saya lupa juga namanya. Tapi dia ada itu sistemnya di Microsoft Word.
Dia kalau misalkan kita ganti satu kata itu dengan satu kata yang lain langsung ngeganti semua. Ya langsung tip block gitu Pak. Iya, itu Pak. Jadi itu bisa bisa kita lakukan kalau untuk apa namanya perbaikan itu bisa dari awal kita kita ubah. Udah jadi nih. Oh ternyata yang kena A misalkan kayak tadi peserta didik. Ya, Tadi peserta didiknya itu kita blok semua kita ganti dengan apa gitu. jadi kita ganti semua gitu ya Pak ya. Berarti Iya, semua kata yang kalau ada peserta didiknya kita ganti ah, semua kita ganti semua solusinya. untuk itu tadi kan untuk konsistensi kita gitu. Mm-mm. Tapi biasanya kalau dulu saya mengerjakan itu dia bukan cuma dua kata Bu, tapi satu kalimat tunggal. Biasanya itu satu kalimat tunggal yang kena. Jarang kalau cuma satu dua kata terus merah sampai 60% jarang. Biasanya itu satu kalimat tunggal. Jadi misalkan nama saya Sedio Mandiri. Nah, yang kena blok itu tuh nama saya Sedio Mandiri gitu. Jadi kalau cuma nama saya, nah nggak mungkin. Biasanya nggak merah dia. Kalau cuma nama saya ulang-ulang gitu. Tapi kalau nama saya Sedio Mandiri saya ulang-ulang, nah itu kena blok semua 60%-nya di situ nanti. Biasanya satu kalimat tunggal. Jadi tidak terpotong apa tanda baca. Biasanya kan kalau peserta didik koma, nah itu kenanya di peserta didik aja tuh. Atau bisa juga menghindarinya dengan mengurangi tanda baca. Tuh. Jadi misalkan apa kalimat panjangnya peserta didik sekolah SMA Mandiri Palembang misalkan gitu. Nah itu kita jadiin satu kalimat tanpa kita pisah-pisah. Peserta didik, koma, SMA Mandiri Palembang, koma. Nah, itu jangan kita pisah-pisah seperti itu. Bisa juga itu untuk mengurangi plagiarisme tadi sampai 60% tadi. Oke. Bagaimana Pak ini Adam, Pak Hodam Muhalidan? Ya, terima kasih Pak Sedio atas pencerahannya. Ya, jadi bisa dicoba sih itu Pak. Kalau Ya, nanti. kalau dulu, nah ini yang saya mau tanya sebenarnya dengan PGRI nanti gitu. Saat kita udah mulai tesis gitu kan. Sebenarnya alat pengecekan itu bisa 23 Pak. nggak kita pinjam sebelum kita menyerahkan hasil akhir tesis gitu. Itu Sebenarnya saya nyewa, mau Pak. Nyewa, nggak nyewa ya, pinjam. Nyewa. Jadi sekali ngecek itu kita bayar. nggak bisa nyewa ya. Mm-mm. Oh, Sekali ngecek itu kita Sekali boleh, bayar. ngecek itu kita berbayar bisa. Ya Iya, nggak apa-apa bisa. kalau berbayar pun berarti asal bisa gitu ya. Jadi dia tidak gagal di akhir gitu kan tahu-tahu ditolak gitu. Kalau dulu kampus saya punya soalnya. Itu. Kita kalau kita nggak salah berangkat kita ke itu sana ada deh bayar ke itu. kampus Pak Sadio. Ya di Jakarta Pak boleh. Nanti saya antar Ya, ke Jakarta. boleh. Ya. Sokongan Mbak ya, 1.000 saya bang. Itu Pak Muridan itu bisa kita beli loh Pak, itu bisa dipakai berkali-kali untuk Bisa beli terlihat. kan kalau Benar. Benar. bisa beli ya sekarang ya? Bisa. Saya nggak tahu soalnya. Bisa. Ada aplikasi untuk Aplikasinya preferensi untuk ada. berbayar. Ya, ada aplikasinya ada. Aplikasi Kalau Turnitin dia yang ada. Tetap nak gratisan dia direkam ya? terbatas. Pak Alpin, Hah? nak direkam ini ya tetap ya? Masih ini this meeting is Tahu. being recorded, masih direkam ini. Lah iya, nak di stop. Kenapa sudah? Jadilah, pun nak direkam terus. Tutup dulu kalau mau di Tutup Oh, aja. gadis. stop. Tetap ya? Tutup aja dulu. dulu. Tutup dulu yang tadi yang moderator Yang tutup. Nah, tadi tutup belum moderator tadi? Sudah aja. Belum. Oh, sudah ya? Belum. Rekornya masih. Kayaknya belum deh. Tutup Pantun dulu dulu, baru Priska, mati pantun. rekamannya. Pantunkanlah dulu. Sudah. Siapa yang Minta pantunnya? Pak Malan, pantun Pak Malan Makan cicak-cicak. pantun Pak. Stok pantun keluarkan. Ganti tokek-tokek di dinding. Pantun. Guna pantun. Siapa Cepat Pak Malan pantun. Wah, sudah aku baca dari belakang. Bentar ya, bentar. Bentar ya. Bentar. Aktifkan dulu ini. Kamera. Sama Bu Gadis. Eh, Bu Gadis. iya. Udah pernah nanya belum Bu? Nanti kita pengajuan judul itu 3 judul apa langsung 1 judul Bu?
Enggak, Pak. Belum nanya saya, Pak. Tapi Belum pernah logikanya nanya itu nggak ya? mungkin satu judul, Pak. Ya kalau saya dulu kan soalnya kan kita pengajuan itu 3 judul. Pengajuan 3 judul nanti dikasih tahu oleh direktur atau kepala jurusan judul yang terpilih apa baru kita kasih proposal tesisnya tuh. Nah kalau di Iya, PGRI ya, gimana kira-kira tuh? Udah ada yang tahu seperti belum itulah tuh? Pak, sama. Kurang lebih sama ya? Ya Ya sama sama kayak yang kayak yang semester 3 sekarang. sekarang. Ajukan Mengajukan lebih lebih tiga, 3, baru baru di ACC diasisi oleh oleh pembimbing pembimbing kayak kayak itu. gitu. Hmm. Itu biasanya juga diubah-ubah gitu ya. Iya, Iya, dirubah-rubah. dirubah-rubah. Diubah-ubah tuh nanti sama ininya. Sama kajur. Kajur, kita ke kepala jurusan atau ke direktur nanti itunya. Pengajuan Pembimbing dah. tes judul itu. Kurang tahu. Pembimbing 1-2 ada. Lagi ada arahannya biasanya. Pantun dulu Tolong guys. Mbak ya. Pantun Pak apa Sedio ini? Pak Sedio udah sabar lagi Pak Sedio. Pantun Lanjut dulu. Pak Maan. Pantun. Pantun lah dulu Pantun Pak. para tutup ya. Padi dan nanas dari Sri Tanjung. Cakep. Tempat si Pipit membuat sarang. Cakep. Cakep. Kejujuran dan etika sangat dijunjung. Cakep. Hidup selalu dikenang orang. Ya. Cakep. Apa lagi ya terakhir? Pinang muda dibelah dua. Cakep. Hancur di belah Pak. Anak burung dimakan rubah. Cakep. Dari muda sampai tua. Cakep. Ajaran filsafat dari Pak Mahasir tidak berubah. Cakep. Itulah. Ya, Terima lanjut. kasih. Cepat. Nah, siapa moderator? Cukup caknya. Lanjut Bu Garis, Bu tutup. Rizka, tutup dulu. Siapa moderator yang tadi? Pesona, Bu Rizka. Bu Rizka, Hidupku dulu, tutup, Bu Rizka. hidupku dulu, audio. Terima kasih perkuliahan kita pada siang hari ini kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Sampai bertemu minggu depan. Selamat bermalam minggu. Habis kuliah kita ya. Terima kasih. Tetaplah Bu Gadis.